Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Bang Hen. Sekarang kita akan belajar bacaan sholat lengkap dan artinya. Pertemuan kita kali ini, kita akan mulai belajar bacaan sholat, yaitu bacaan iftitah. InsyaAllah, satu persatu, setiap bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram hingga salam, InsyaAllah kita akan pelajari lengkap dengan artinya, yaitu arti bacaan sholat tersebut dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis, agar Anda dapat info video terbaru. Yuk, kita mulai. Ketika kita mendirikan sholat, pertama, kita berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud. Yang kedua, takbiratul ihram. Caranya yaitu, angkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan ucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram harus Anda ucapkan dengan mulut Anda. Jadi mulut Anda bergerak mengucapkannya. Dan tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati saja tanpa mulut bergerak. Yang ketiga, bersedekap. Yaitu dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Kemudian letakkan tangan di dada. Keempat, membaca doa iftitah dengan suara yang pelan. Bacaan doa iftitah ini Anda baca dengan suara yang pelan. Allahumma ba'id baini wa baina خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Kita pelajari dan renungkan artinya. Allahumma artinya ya Allah, ba'id baini jauhkanlah antara aku, wa baina khataayaya dan di antara kesalahanku, kama ba'adta sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib antara timur dan barat. Allahumma ya Allah, naqqini sucikanlah aku, min khataayaya dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu sebagaimana pakaian putih yang telah disucikan. Minad danas dari noda kotoran. Allahumma ghsilni ya Allah, bersihkanlah aku, min khotoyaya dari kesalahan-kesalahanku, bithalji dengan salju, wal ma'i dan air, wal barad dan es. Oh ya, ada beberapa macam doa iftitah. Jika Anda sudah hafal salah satu di antara doa iftitah tersebut, maka silahkan Anda terus amalkan. Namun, pastikan doa iftitah yang Anda amalkan tersebut berasal dari hadis Nabi yang sahih. Jika Anda hafalkan semua doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tersebut, dan kemudian Anda amalkan secara bergantian di setiap salat, maka itu lebih baik, lebih dianjurkan, dan berpahala. Karena ini berarti melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita coba latihan mengulang-ulang bacaan iftitah ini dengan pelan, pelan, dan pelan ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghafalnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini
min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat ya. Dan ingat, ilmu dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar membaca surat Al-Fatihah. Kita juga akan belajar apa arti setiap ayat yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kita baca setelah kita membaca doa iftitah di dalam salat. Di video ini, kita mulai dengan urutan yang kelima, karena ini video yang kedua melanjutkan video sebelumnya. Kelima, membaca ta'awudz dengan suara pelan. A'udzu billah minasyaitonir rajim. A'udzu billah artinya yaitu aku berlindung kepada Allah. Minasyaitonir rajim, yaitu dari setan yang terkutuk. Selanjutnya yang keenam, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman artinya Allah yang maha pemurah atau Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim artinya Allah yang maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in artinya dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim artinya yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang ketujuh, ucapkanlah amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Baik ketika Anda menjadi imam, misalnya, ataupun menjadi makmum, maupun ketika Anda sholat sendirian. Keraskan bacaan amin setelah Anda membaca Al-Fatihah tersebut jika Anda menjadi makmum ketika Anda sholat secara berjamaah. Yuk sekarang kita ulangi membaca Al-Fatihah ini. Kita ulangi dengan suara yang pelan, kita hayati maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga ini bermanfaat. Ingat, ilmu dan amalkan. Assalamualaikum, saya Bang Hen. Ini adalah video seri yang ketiga, bacaan sholat dan artinya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar membaca surat Al-Ikhlas beserta artinya. Kedelapan, yaitu membaca surat yang Anda hafal. Setelah Anda selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat, Anda boleh memilih untuk membaca surat apa saja yang Anda hafal setelah Anda membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kita pilih surat Al-Ikhlas ini? Karena suratnya pendek dan maknanya sangat dalam sekali, yaitu pengagungan dan tauhid kepada Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita mulai. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman artinya Allah yang Maha Pemurah, atau bisa juga diartikan Allah yang Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim artinya Allah yang Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih atau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad yang artinya Allah adalah ilah, yaitu sesembahan yang bergantung kepadanya segala urusan. Lam yalid wa lam yulad yang artinya Allah, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, yaitu dengan Allah. Baik, sekarang kita ulang lagi membaca surat Al-Ikhlas ini dari awal ya. Sembari kita hayati maknanya dan mudah-mudahan dapat Anda hafal dan Anda praktekkan dalam sholat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat ya, ilmu dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Bang Hen. Sekarang kita akan belajar bacaan ruku dalam salat dan artinya. Bacaan ruku ini saya lengkapi dengan tulisan huruf Latin untuk membantu Anda yang belum lancar membaca tulisan Arab. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis, agar Anda dapat info video terbaru. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan urutan yang ke-9. Karena ini adalah video seri ke-4, melanjutkan 3 seri sebelumnya. Ke-9. Ruku. Memulai ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun ruku. Ketika ruku, letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkeram
jari-jari direnggangkan, dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung. Lakukan dengan tenang atau tumaknina. Ke-10, membaca doa ruku'. Bacaan doa ruku' yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim artinya Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Bacaan ruku' wajib Anda baca minimal 1 kali. Dan bacaan ruku' ini boleh Anda baca berulang kali atau lebih dari 3 kali, menyesuaikan dengan lamanya Anda ruku'. Yuk kita ulangi bacaan ruku' ini. Subhana Rabbiyal Azim. 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 Oh ya, ada beberapa bacaan ruku yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang baru belajar sholat, seperti saudara kami yang baru masuk dan mengenal Islam, Anda boleh pilih dan hafalkan 1 bacaan ruku yang baru saja kita sebutkan tadi, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Bagi Anda yang sudah hafal 1 bacaan ruku, kita dianjurkan untuk menghafal dan mengamalkan bacaan ruku yang lainnya. Ini dalam rangka mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan ruku yang kedua. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih artinya Maha suci Tuhanku atau Rabbku yang Maha Agung dan pujian untuknya. Yuk sekarang kita ulangi lagi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. 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 Bacaan ruku yang ketiga. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli artinya Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Yuk sekarang kita ulangi lagi ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 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 Bacaan ruku yang keempat. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh artinya Maha suci Allah, Maha kudus, Tuhannya para malaikat dan ruh. Yuk sekarang kita ulangi lagi ya. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun Quddusun
Rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Makna subbuhun adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dan mensucikan Allah dari sekutu serta segala sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Sedangkan makna kuddus atau kuddusun adalah mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Sang Khaliq. Sedangkan arti ar-ruh artinya malaikat Jibril. Beliau adalah pemimpinnya para malaikat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah belajar 4 bacaan ruku dalam salat. Selain 4 bacaan ruku ini, ada beberapa bacaan ruku yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kita cukupkan belajar 4 bacaan ruku ini saja ya pada pertemuan kita kali ini. Semoga 4 bacaan ruku ini dapat kita hafal, kita renungkan maknanya, dan kita amalkan dalam sholat yang kita kerjakan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ingat, ilmu dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Bang Hen. Sekarang kita akan belajar bacaan i'tidal dalam salat beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Bacaan i'tidal ini saya lengkapi dengan tulisan huruf Latin untuk membantu Anda yang belum lancar membaca tulisan Arab. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis agar Anda dapat info video terbaru. Baik, kita lanjutkan dengan urutan yang ke-11. Karena ini adalah seri kelima melanjutkan 4 seri sebelumnya. Ke-11, bangkit dari ruku'. Bangkit dari ruku' sembari membaca Sami'allahu liman hamidah. Artinya, Allah mendengar hamba yang memujinya. Ke-12, berdiri tegak dan membaca doa i'tidal. Setelah berdiri tegak dengan sempurna, langsung disambung dengan membaca doa i'tidal. Doa i'tidal yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Artinya, wahai Rabb kami, atau wahai Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Rabbana lakal hamdu. Artinya, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Bacaan i'tidal wajib dibaca minimal 1 kali. Dibolehkan mengulang-ulang bacaan i'tidal meskipun lebih dari 3 kali, sesuai dengan panjangnya i'tidal. Oh iya, ada beberapa macam doa i'tidal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan untuk mengamalkan semua doa i'tidal tersebut dalam rangka menjalankan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kita boleh hanya mengamalkan 1 doa saja, terutama bagi saudara-saudara kami yang baru mengenal Islam atau yang baru masuk Islam. Namun ingat, pastikan doa i'tidal yang Anda amalkan adalah doa i'tidal yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa i'tidal yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Artinya, wahai Rabb kami,
atau wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Artinya, wahai Rabb kami atau Tuhan kami, segala puji bagimu. Doa i'tidal yang ketiga. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, wahai Rabb kami atau wahai Tuhan kami, segala puji bagimu mencakup seluruh langit dan seluruh bumi dan segenap yang engkau kehendaki dari selain itu. Doa i'tidal yang keempat. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Artinya, segala puji hanya bagi Tuhanku, segala puji hanya bagi Tuhanku. Bacaan i'tidal yang ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam. Sehingga lamanya i'tidal beliau hampir sama dengan lamanya berdiri beliau. Padahal beliau membaca surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan lamanya i'tidal beliau. Doa i'tidal yang kelima. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Artinya, wahai Tuhan kami, dan segala puji hanya untukmu, suatu pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi, sebagaimana dicintai dan diridhai Tuhan kami. Urutan yang ke-13, dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal. Berdirilah dengan sempurna selama i'tidal. Dianjurkan untuk memperlama berdiri dan bersikap tenang selama i'tidal. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui 5 bacaan i'tidal dalam salat. Semoga 5 bacaan i'tidal ini dapat kita hafal, kita renungkan maknanya, dan kita amalkan dalam salat yang kita kerjakan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ingat, ilmu dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Bang Hen. Sekarang kita akan belajar 10 bacaan sujud dalam salat beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis, agar Anda dapat info video terbaru. Kita lanjutkan dengan urutan yang ke-14. Karena ini adalah seri ke-6, melanjutkan seri yang sebelumnya. Ke-14, turun sujud. Turun untuk melaksanakan sujud, sembari mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ke-15, sujud. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, yaitu wajah yang meliputi kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar pundak atau sejajar telinga, tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah, dan kaki hampir menyiku. Ke-16, membaca doa sujud. Doa sujud yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la, dibaca sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Oh ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengulang-ulang membaca bacaan doa sujud ini lebih dari 3 kali. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam salat malam mengulang-ulang bacaan doa sujud ini berulang kali, sampai lama sujudnya beliau mendekati lama berdirinya. Padahal beliau membaca 3 surat Al-Quran yang panjang pada salat malam tersebut, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyelingi dengan doa dan istighfar dalam sujud beliau.
Ada beberapa macam doa sujud yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan untuk mengamalkan semua doa tersebut dalam rangka menjalankan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kita boleh hanya mengamalkan satu doa sujud saja. Pastikan doa sujud yang Anda amalkan adalah doa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi artinya Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Doa sujud yang ketiga. Subuhun Quddusun Rabbul malaikati warruh. Artinya, maha suci dan maha kudus Tuhan seluruh malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di sini adalah sebutan untuk malaikat Jibril alaihissalam. Doa sujud yang keempat. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Artinya, maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan pujian untukmu ya Allah, ampunilah aku. Penting untuk kita ketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca doa sujud yang ketiga dan keempat ini dalam ruku' dan sujud beliau. Jadi, doa sujud yang ketiga dan keempat ini juga merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruku'. Doa sujud yang kelima. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuk dengan rupa yang sebaik-baiknya. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Doa sujud yang keenam. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang, dosa yang dilakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi. Doa sujud yang ketujuh. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Artinya, maha suci Allah yang maha perkasa, Allah yang memiliki segala kekuasaan, kebesaran, dan keagungan. Doa sujud yang saya bacakan setelah ini, yaitu doa sujud yang ke-8, ke-9, dan ke-10, adalah bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat malam. Doa sujud yang ke-8. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Artinya, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji hanya untukmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Doa sujud yang ke-9. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Artinya,
Ya Allah, ampunilah aku atas semua dosa yang pernah aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Doa sujud yang ke-10. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari marahmu dan dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui dan belajar 10 bacaan sujud dalam sholat. Semoga 10 bacaan sujud ini dapat kita hafal, kita renungkan maknanya, dan kita amalkan dalam sholat yang kita kerjakan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, ilmu dan amalkan. Yuk, dukung channel banghen.com ini dengan berbelanja di toko online banghen.com. www.banghen.com/toko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Bang Hen. Sekarang kita akan belajar bacaan atau doa di antara 2 sujud beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis, agar Anda dapat info video terbaru. Baik, kita lanjutkan dengan urutan yang ke-17, karena video ini melanjutkan seri yang sebelumnya. Ke-17, duduk antara 2 sujud. Bangkit dari sujud untuk melakukan duduk antara 2 sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk antara 2 sujud dengan cara duduk iftirash, yaitu dengan cara menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari pada lutut. Anda boleh juga meletakkan telapak tangan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Jari jemari agak renggang. Ke-18, membaca doa duduk antara 2 sujud. Doa di antara 2 sujud yang pertama, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbil firli artinya, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah dan rahmatilah aku, wajburni, perbaikilah dan cukupkanlah aku, warfa'ni, angkatlah dan tinggikanlah derajatku, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, jagalah aku, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Oh ya, selain doa ini, ada beberapa macam doa duduk antara 2 sujud yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan untuk mengamalkan semua doa tersebut dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kita juga boleh hanya mengamalkan 1 doa saja. Pastikan doa duduk antara 2 sujud yang Anda amalkan selama ini adalah doa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa di antara 2 sujud yang kedua, Rabbil firli Rabbil firli. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, ampunilah aku. Doa di antara 2 sujud yang ketiga, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
Artinya, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah dan rahmatilah aku, wajburni, perbaikilah dan cukupkanlah aku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, dan berilah aku petunjuk. Selain ketiga doa di antara dua sujud ini, masih ada bacaan doa duduk di antara dua sujud yang lainnya dengan lafaz dan bacaan yang hampir sama. Kita cukupkan dengan 3 doa ini saja ya. Selesai membaca doa di antara dua sujud, yuk kita lanjutkan urutan gerakan dan bacaan salat dengan urutan yang selanjutnya. Ke-19, sujud yang kedua. Kemudian bergerak turun untuk melakukan sujud yang kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian sujudlah dengan cara yang sama dengan sujud sebelumnya, yaitu dengan membaca doa sujud. Ke-20, duduk iftirash sejenak, bangkit dari sujud, kemudian duduk sejenak dengan posisi duduk iftirash, yaitu dengan cara menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Ke-21, berdiri dengan bertumpu pada 2 tangan. Setelah itu, langsung berdiri dengan bertumpu pada kedua tangan untuk melaksanakan rakaat berikutnya, seraya membaca takbir Allahu Akbar. Ke-22, memulai rakaat yang kedua. Anda memulai rakaat berikutnya, yaitu rakaat yang kedua, dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Begitupun bacaannya. Seperti Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat, kecuali doa iftitah. Doa iftitah tidak perlu Anda baca lagi pada rakaat berikutnya, yang kedua dan seterusnya, karena doa iftitah hanya dibaca pada rakaat pertama saja. Pada rakaat kedua hingga rakaat terakhir tidak membaca doa iftitah. Begitupun dengan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, yaitu surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah hanya dibaca pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua saja. Alhamdulillah, sekarang kita sudah belajar 3 bacaan duduk di antara 2 sujud yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan belajar 3 bacaan di antara 2 sujud pada pertemuan kita kali ini ya. Semoga 3 bacaan duduk di antara 2 sujud ini dapat kita hafal, kita renungkan maknanya, dan kita amalkan dalam sholat yang kita kerjakan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ingat, ilmu dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar bacaan doa tahiyat awal, tahiyat akhir, hingga salam, beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Bacaan doa tahiyat awal dan tahiyat akhir beserta artinya ini saya lengkapi dengan tulisan huruf Latin untuk membantu Anda yang belum lancar membaca tulisan Arab. Assalamualaikum, saya Bang Hen. Yuk kita lanjut dengan urutan yang ke-23, karena ini adalah seri ke-8 melanjutkan seri sebelumnya. Ke-23, tasyahud awal. Pada rakaat kedua, setelah Anda selesai melaksanakan sujud yang kedua, Anda duduk iftirash. Kemudian letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang, acungkan jari telunjuk tangan kanan ke arah depan. Ke-24, membaca doa tasyahud awal. Oh iya, ada beberapa bacaan doa tahiyat atau doa tasyahud yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 2 bacaan tahiyat, yaitu doa tahiyat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah bacaan tahiyat yang diajarkan oleh Nabi melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Bagi Anda yang sudah hafal bacaan tahiyat, pastikan bacaan tahiyat yang Anda amalkan adalah bacaan tahiyat yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doa tahiyat atau tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang artinya, segala pengagungan, kehormatan, dan kebaikan hanyalah milik Allah semata. Semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Nabi, demikian pula rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan juga tercurah atas kami dan atas segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yuk kita ulangi. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sekarang kita pelajari artinya per kalimat ya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Artinya segala pengagungan, penghormatan, dan kebaikan hanyalah milik Allah semata. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang artinya, semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Nabi, demikian pula rahmat dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga keselamatan juga tercurah atas kami dan atas segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang kedua, doa tahiyat atau tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang artinya, segala pengagungan, keberkahan, penghormatan, dan kebaikan hanyalah milik Allah semata. Semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Nabi,
demikian pula rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan juga tercurah atas kami dan atas segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yuk kita ulangi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk, sekarang kita pelajari artinya per kalimat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Artinya, segala pengagungan, keberkahan, penghormatan, dan kebaikan hanyalah milik Allah semata. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang artinya, semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Nabi, demikian pula rahmat dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Yang artinya, semoga keselamatan juga tercurah atas kami dan atas segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Penting untuk kita ketahui, pada saat tasyahud awal ini, membaca doa tahiyat hukumnya adalah wajib, yaitu harus kita baca. Kalau tidak, maka salat kita tidak sah. Kemudian yang ke-25, membaca solawat. Dianjurkan membaca solawat pada saat tasyahud awal. Ketika kita sudah selesai membaca doa tahiyat atau tasyahud awal ini, kemudian kita dianjurkan untuk membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang melakukannya, insya Allah akan mendapat pahala yang besar dari Allah. Bacaan solawat pun ada beberapa macam bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita cukupkan mempelajari 2 bacaan solawat saja ya. Yang terpenting adalah kita hafalkan, kita renungkan maknanya, dan kemudian kita amalkan dengan istiqomah atau konsisten hingga akhir hayat kita. Bacaan solawat yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah menganugerahkan sholawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Yuk sekarang kita pelajari artinya per kalimat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau telah menganugerahkan salawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innaka hamidum majid. Yang artinya, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang artinya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Kemudian bacaan salawat yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah menganugerahkan salawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Yuk sekarang kita pelajari artinya per kalimat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang artinya, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan salawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innaka hamidum majid. Yang artinya, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang artinya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innaka hamidum majid. Yang artinya, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Selesai membaca sholawat yang dibaca setelah membaca doa tahiyat awal tadi, kita lanjutkan dengan rakaat selanjutnya jika Anda sholat lebih dari 2 rakaat. Ke-26, jika sholat lebih dari 2 rakaat. Jika Anda mengerjakan sholat 3 rakaat seperti sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, asar, isya, maka Anda lanjutkan rakaat ketiga dan keempat. Caranya, bangkit berdiri dengan bertumpu pada 2 tangan. Kemudian, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak dengan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat sembari membaca takbir Allahu Akbar.
Dan setelah sempurna berdiri, maka bersedekaplah dan teruskan sholat Anda hingga Anda selesai mengerjakan rakaat yang ketiga. Jika Anda hanya sholat 3 rakaat seperti sholat maghrib, atau rakaat keempat jika Anda mengerjakan sholat yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ke-27, tasyahud akhir. Pada rakaat terakhir dari sholat yang Anda kerjakan, baik itu 2 atau 3 atau 4 rakaat, Anda duduk tasyahud akhir dengan posisi tawarruk, yaitu duduk dengan cara menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan, yaitu di bawah kaki kanan, dan duduknya di atas tanah atau lantai. Kemudian letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut, posisi jari agak renggang, acungkan jari telunjuk tangan kanan ke arah depan. Ke-28, membaca doa tasyahud dan salawat. Kemudian membaca bacaan tasyahud atau doa tahiyat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat. Membaca doa tahiyat dan salawat pada tasyahud akhir ini wajib hukumnya. Sedangkan bacaan tahiyat akhir sama dengan bacaan doa tahiyat awal yang tadi sudah kita pelajari. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ke-29, berdoa memohon perlindungan terhadap 4 hal. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dan dari fitnah atau malapetaka kehidupan dan kematian, dan juga dari fitnah atau cobaan Dajjal. Ke-30, berdoa memohon agar senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik padamu. Ke-31, salam. Kemudian, salam dengan menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian, menoleh ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Ke-32, membaca istighfar dan zikir setelah sholat. Kemudian, membaca istighfar dan dilanjutkan membaca zikir dan doa setelah sholat. Saya
sudah membuat video doa dan zikir setelah sholat fardu dan setelah sholat sunnah. Anda dapat menontonnya di channel banghen.com ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari bacaan sholat lengkap beserta artinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan Anda, juga saudara-saudara kita semuanya. Ingat, ilmu dan amalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bang Hen. Wassalamualaikum